Arya Kiban adalah salah satu tokoh yang sering disebut-sebut dalam beberapa naskah babat asal Cirebon dan Indramayu. Tokoh ini merupakan senopati yang pilih tanding. Salah satu tokoh yang pernah merasakan ketangguhan Arya Kiban dalam berperang adalah Arya Kuningan. Adipati Kuningan tersebut beserta pasukannya diporak-porandakan oleh Arya Kiban dalam suatu pertempuran antara pasukan Cirebon melawan pasukan kerajaan Pajajaran di Palimanan. Menurut carita Purwaka Caruban Nagari, Arya Kiban adalah senopati dari Galuh, ketika kerajaan tersebut diperintah oleh Prabu Jayaningrat. Sementara itu, menurut naskah Wangsakerta, bahwa Prabu Jayaningrat memerintah Galuh dari tahun 1423 hingga 1450 Saka, bertepatan dengan tahun 1501 hingga 1528 Masehi. Menurut Babat Dermayu, Arya Kiban adalah patih dari kerajaan Raja Galuh ketika kerajaan tersebut diperintah oleh Prabu Cakraningrat. Bahkan menurut naskah ini, Arya Wiralodra dilantik menjadi penguasa Dharma Ayu dengan gelar Prabu Indrawijaya atas mandat Prabu Cakraningrat dari Raja Galuh. Kemiripan nama penguasa Galuh dan Raja Galuh bahkan kemiripan nama patih dan senopatinya membuat banyak orang menyangka jika antara Galuh dan Raja Galuh adalah dua kerajaan bawahan kerajaan Pajajaran. Hal ini sebetulnya dibantah oleh naskah Carita Parahyangan, sebab dalam naskah yang ditulis ketika kerajaan Pajajaran masih berdiri itu, menyebutkan jika wilayah kerajaan Pajajaran, diantaranya Medang Bujung Cariyang, Linduraja, Galuh, Gegeromas, Jampang, Tanjung, Tasik, Sumedang, Majaya, Raja Galuh, dan Kalapa. Agaknya, kabar dari Purwaka Caruban Nagari lebih dapat dipercaya. Arya Kiban adalah senopati dari Galuh yang diperbantukan untuk membantu Raja Galuh dalam pertempuran melawan Cirebon, sehingga karena diperbantukan di Raja Galuh, Arya Kiban atau Dalem Kiban dalam catatan yang lain disebut sebagai patih dari kerajaan Raja Galuh. Selain disebutkan dalam carita Purwaka Caruban Nagari, tokoh Arya Kiban juga disebutkan dalam naskah Mertasinga. Dalam naskah ini disebutkan bahwa Arya Kiban, yang tertulis dengan sebutan Dalem Kiban memang seorang senopati yang awalnya diperbantukan untuk membantu Arya Gumiringsing dalam menghadapi Cirebon. Pajajaran di zaman Prabu Siliwangi dan Prabu Surawisesa memerintah, memang menyerahkan mandat wilayah timur kerajaan Pajajaran pada Galuh, sementara bagian pesisir utara yang meliputi sebagian wilayah Cirebon dan sebagian Indramayu dikelola oleh Raja Galuh. Untuk melakukan pengontrolan wilayah Indramayu dan sebagian wilayah di Cirebon, Raja Galuh membangun pusat pemerintahan, sejenis wakil Raja Galuh untuk mengontrol wilayah Cirebon dan Indramayu, di Palimanan. Adapun yang berkuasa di Palimanan pada tahun 1528, kala itu adalah Arya Gumiringsing. Ketika Cirebon berperang dengan Pajajaran pada tahun 1526 hingga tahun 1530, mula-mula yang dihadapi adalah Palimanan di bawah pimpinan Arya Gumiringsing. Orang-orang Cirebon yang dipimpin Arya Kuningan bertempur di Palimanan, namun karena Palimanan mendapatkan bantuan dari Galuh dan juga Raja Galuh yang pasukan tempurnya dikepalai oleh Arya Kiban, pasukan Cirebon dapat dikalahkan. Menurut naskah Mertasiga, selepas kekalahan Cirebon di Palimanan, Arya Kiban memutuskan untuk menyerang Cirebon secara total. Waktu itu pasukan Pajajaran terdiri dari banyak tentara yang didatangkan dari kerajaan bawahan Pajajaran seperti Gempol, Igel, Raja Polah, Cianom dan Talaga. Serangan pasukan Pajajaran yang dipimpin Arya Kiban mula-mula menyerang Gunung Jati, pusat pemerintah Kesultanan Cirebon kedua setelah Keraton. Namun ketika menyerbu Gunung Jati, tempat tersebut telah ditinggalkan oleh orang-orang Cirebon, sehingga mereka memutuskan menyerang ibu kota Kesultanan Cirebon. Di lain pihak, Sunan Gunung Jati sudah menyiapkan bala tentaranya di ibu kota kerajaan. Pasukan Cirebon kala itu dikomandoi oleh beberapa orang panglima perang, yaitu Patih Lembu Sasra, Arya Pandelegan, Gedeng Kiring, Tuan Bumi, Patih Keling dan Arya Tandamui. Setelah kedua pasukan saling berhadapan, pertempuran sengit tidak dapat terelakkan. Mulanya kedua belah pihak sama-sama kuat, akan tetapi berkat kecakapan para panglima perang Cirebon yang mampu mengubah-ubah formasi perang, pasukan Pajajaran di bawah kendali Raja Galuh dan Galuh itu dapat dikalahkan oleh Cirebon. Bahkan beberapa panglima perang dari Pajajaran sebagiannya tewas terbunuh sementara sisanya dapat ditangkap.